Ayah dan ibu mertuaku mengusir ibuku yang sudah tua dari rumah, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Dalam waktu 2 jam, aku harus memutuskan, membiarkan mereka menang, atau memastikan karma menimpa mereka selamanya. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Karina. Saat matahari belum sepenuhnya naik, ia sudah terjaga, duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak dan pikiran yang segera dipenuhi daftar pekerjaan. Aroma kopi hitam yang diseduhnya sendiri menjadi penanda dimulainya hari. Dari jendela kamar, ia bisa melihat halaman rumah yang rapi, rumah 2 lantai hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun bekerja tanpa kenal lelah. Rumah itu adalah simbol keberhasilannya, bukti bahwa ia bukan sekadar perempuan biasa, melainkan wanita yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Karina dikenal di kantor sebagai sosok profesional yang disiplin dan tenang. Jabatan manajer yang kini ia emban bukan datang dengan mudah. Ia melewati lembur panjang, rapat tanpa akhir, dan tekanan yang seringkali membuat rekan-rekannya menyerah. Namun Karina bertahan. Baginya, bekerja bukan sekadar mencari uang, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap hidup yang ia pilih. Setiap pencapaian selalu ia sambut dengan rasa syukur, meski jarang ia rayakan secara berlebihan. Di rumah, kehidupan Karina tampak sama stabilnya. Ia menikah dengan Raka, pria yang dulu ia kenal sebagai sosok penyayang dan sederhana. Raka bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang tidak sebesar Karina, namun hal itu tak pernah menjadi persoalan baginya. Sejak awal, Karina tidak pernah mengukur nilai seseorang dari besar kecilnya gaji. Baginya, kebersamaan dan saling menghargai jauh lebih penting. Mereka tinggal serumah dengan Bu Ratna, ibu Raka. Rumah itu memang dibeli atas nama Karina, namun sejak awal pernikahan, ia tak pernah keberatan tinggal bersama mertuanya. Karina percaya, hidup bersama orang tua adalah bentuk bakti. Ia berharap kehadirannya bisa membawa kehangatan dan kebersamaan, seperti keluarga besar yang utuh. Di rumah yang sama pula, tinggal Bu Sari, ibu kandung Karina, seorang wanita tua yang lembut dan sederhana. Bu Sari adalah sosok yang selalu bergerak dalam diam. Setiap pagi, sebelum Karina berangkat kerja, ibunya sudah lebih dulu membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah. Tidak pernah ada keluhan keluar dari bibirnya. Ia melakukan semua itu dengan hati yang tulus, merasa bersyukur masih bisa berguna bagi anaknya. Baginya, melihat Karina sukses dan bahagia sudah lebih dari cukup. Karina sering merasa bersalah melihat ibunya bekerja tanpa diminta. Ia berkali-kali mengatakan bahwa Bu Sari tidak perlu melakukan apapun, namun sang ibu selalu menjawab dengan senyum lembut. "Ibu senang begini, Nak. Ibu merasa masih punya peran," ucapnya pelan. Jawaban itu selalu membuat dada Karina hangat, sekaligus teriris rasa haru. Namun di balik rutinitas yang tampak harmonis, ada suasana yang tak pernah benar-benar menyatu. Bu Ratna, ibu mertua Karina, adalah wanita dengan pembawaan kaku dan tatapan yang sering kali dingin. Ia jarang berbicara banyak, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh penilaian. Karina kerap merasakan tatapan itu, tatapan yang seolah menimbang, mengukur, dan diam-diam tidak sepenuhnya menerima. Meski demikian, Karina memilih mengabaikan perasaan itu. Ia selalu berpikir positif. Baginya, mungkin Bu Ratna hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Karina tetap bersikap sopan, berbicara lembut, dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah. Ia tidak pernah membedakan ibunya dan ibu mertuanya, bahkan dalam hal kecil sekalipun. Raka sendiri adalah tipe pria yang cenderung menghindari konflik. Di hadapan Karina, ia terlihat hangat dan ramah. Namun saat bersama ibunya, ia lebih banyak diam, mengangguk, dan menuruti apapun yang dikatakan Bu Ratna. Karina sesekali menyadari sikap itu, tetapi tidak pernah menganggapnya sebagai masalah besar. Ia mengira itu hanyalah bentuk bakti seorang anak kepada ibunya. Hari-hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Karina berangkat pagi, pulang menjelang malam. Sesekali ia membawa pekerjaan ke rumah, duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, sementara Bu Sari menyeduhkan teh hangat di sampingnya. Momen-momen sederhana itu menjadi penyeimbang dari kerasnya dunia kerja. Karina merasa hidupnya lengkap, karir berjalan, keluarga ada, dan rumah terasa aman. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa fondasi kehidupan yang ia anggap kokoh itu sesungguhnya rapuh. Ia tidak menyadari bahwa di balik senyum tipis Bu Ratna, tersimpan perasaan iri dan ketidakpuasan. Ia juga tidak melihat bahwa di balik sikap tenang Raka, ada kelemahan yang kelak akan berubah menjadi pengkhianatan. Semua tanda itu masih terlalu samar, tertutup oleh rutinitas dan kepercayaan yang terlalu besar. Bagi Karina, hidupnya saat itu adalah kehidupan yang nyaris sempurna.
Ia tidak tahu bahwa ketenangan ini hanyalah jeda singkat sebelum badai datang, dan rumah yang ia banggakan kelak akan menjadi saksi dari luka terdalam dalam hidupnya. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Karina duduk di ruang rapat dengan postur tegak, matanya fokus pada layar presentasi di depan. Ketika atasannya menyebut namanya dan menawarkan sebuah proyek besar di luar kota, jantung Karina berdegup lebih cepat. Proyek itu bukan sembarang tugas. Jika berhasil, posisinya di perusahaan akan semakin kuat, bahkan membuka peluang promosi yang selama ini hanya dibicarakan di balik pintu rapat. Namun di balik rasa bangga itu, ada keraguan yang langsung menyelinap ke benaknya. 3 bulan. Bukan waktu yang singkat. Artinya, ia harus meninggalkan rumah, meninggalkan ibunya, dan menyerahkan urusan rumah tangga sepenuhnya kepada Raka dan Bu Ratna. Karina tersenyum profesional di hadapan rekan-rekannya, tetapi pikirannya sudah melayang ke rumah. Sepulang kerja, Karina duduk di ruang makan bersama keluarganya. Ia menyampaikan kabar itu dengan suara tenang, seolah sedang menceritakan hal biasa. Raka tampak antusias, bahkan terlalu cepat menyetujui. Ia mengatakan ini adalah kesempatan emas dan Karina tidak boleh menyia-nyiakannya. Bu Ratna hanya mengangguk singkat, wajahnya datar, tanpa ekspresi berarti. Bu Sari yang duduk di samping Karina justru terlihat gelisah. Tangannya berhenti mengaduk teh, matanya menatap putrinya dengan cemas. 3 bulan itu lama, nak, ucapnya pelan. Karina menggenggam tangan ibunya, berusaha menenangkan. Ia berkata semua akan baik-baik saja. Rumah ini aman. Ada Raka dan Bu Ratna. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu, Karina sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamar, memikirkan banyak hal. Ada perasaan bersalah karena harus pergi. Tetapi ada pula tanggung jawab besar yang tidak bisa ia abaikan. Ia meyakinkan dirinya bahwa kepergiannya justru untuk masa depan keluarga. Bukankah selama ini ia selalu berjuang demi mereka? Hari-hari menjelang keberangkatan dipenuhi persiapan. Karina mengatur keuangan rumah dengan rapi, meninggalkan uang lebih dari cukup. Ia menuliskan jadwal kebutuhan rumah, bahkan mencatat hal-hal kecil tentang kebiasaan ibunya, obat yang harus diminum, jam makan, dan pantangan tertentu. Semua itu ia lakukan agar hatinya tenang saat pergi. Malam sebelum keberangkatan, Karina memanggil Raka dan Bu Ratna. Dengan suara lembut namun tegas, ia menitipkan satu hal yang paling penting baginya. Ia meminta agar ibunya dijaga dengan baik, diperlakukan dengan hormat, dan tidak kekurangan apapun. Raka mengangguk cepat, meyakinkan Karina bahwa ia tidak perlu khawatir. Bu Ratna hanya menjawab singkat, "Iya," tanpa menatap wajah Karina. Karina memilih percaya. Ia selalu percaya bahwa keluarga, seburuk apapun keadaannya, tidak akan tega menyakiti orang tua. Keyakinan itulah yang membuatnya akhirnya melangkah pergi dengan hati setengah berat. Hari keberangkatan tiba. Bu Sari memeluk Karina lebih lama dari biasanya. Ada doa yang dipanjatkan dalam diam, ada kekhawatiran yang disembunyikan di balik senyum. Karina mencium tangan ibunya, berjanji akan sering menelepon dan segera pulang setelah tugas selesai. Mobil yang membawanya ke bandara perlahan menjauh, meninggalkan rumah yang tampak tenang dari luar. Hari pertama tanpa Karina berlalu tanpa perubahan berarti. Bu Sari tetap bangun pagi, membersihkan rumah, dan memasak seperti biasa. Namun perlahan, suasana mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi suara Karina yang hangat, tidak ada lagi sapaan lembut yang biasanya menenangkan rumah. Bu Ratna mulai lebih sering mengawasi Bu Sari. Tatapannya tajam, suaranya dingin. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah dipermasalahkan kini menjadi bahan teguran. Masakan Bu Sari dianggap kurang enak, cara membersihkan rumah dinilai tidak rapi, bahkan langkahnya yang sedikit lambat sering mengundang helaan napas tidak sabar. Raka menyaksikan semua itu, tetapi memilih diam. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar atau di luar rumah. Ketika Bu Sari mencoba bercerita dengan nada hati-hati, Raka hanya menjawab singkat atau mengalihkan pembicaraan. Diamnya Raka perlahan berubah menjadi jarak yang menyakitkan. Bu Sari mulai merasa seperti tamu di rumah yang selama ini ia anggap sebagai tempat berlindung. Ia menahan perasaan, tidak ingin membuat Karina khawatir. Setiap kali Karina menelepon, Bu Sari selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak ingin membebani putrinya yang sedang bekerja keras di luar kota. Sementara itu, Bu Ratna semakin bebas menunjukkan sikap aslinya. Ia merasa rumah itu sepenuhnya miliknya, kini Karina tidak ada. Perintah-perintahnya menjadi lebih keras, nada bicaranya lebih tajam. Ia mulai memperlakukan Bu Sari bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai orang asing yang menumpang.
Perubahan itu terjadi perlahan, hampir tak terasa dari luar. Namun di dalam rumah, udara menjadi berat, sunyi, dan penuh tekanan. Kepergian Karina, yang semula dianggap sementara, tanpa disadari telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan tanpa Karina sadari, kepercayaannya sedang diuji oleh orang-orang yang seharusnya ia sebut keluarga. Hari-hari Bu Sari berubah perlahan, seperti udara pagi yang semula sejuk lalu tiba-tiba terasa pengap. Pada awalnya, ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah perasaan sensitif seorang wanita tua yang ditinggal anaknya. Ia berpikir, mungkin Bu Ratna hanya sedang lelah, atau Raka sedang banyak pikiran. Bu Sari memilih diam, seperti kebiasaannya selama ini, menyimpan segala rasa di dalam dada. Namun semakin hari, perlakuan Bu Ratna tidak lagi bisa disebut wajar. Setiap pagi, Bu Sari bangun lebih awal, berharap bisa menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum Bu Ratna terbangun. Ia menyapu lantai, membersihkan dapur, dan memasak dengan hati-hati. Tetapi apapun yang ia lakukan selalu saja salah di mata ibu mertua Karina itu. Lantainya masih kotor. "Apa matamu sudah tidak bisa melihat?" kata Bu Ratna suatu pagi dengan nada tajam. Bu Sari hanya menunduk, meminta maaf sambil kembali mengambil sapu. Padahal lantai itu sudah ia pel berkali-kali. Hatinya perih, tetapi ia memilih diam. Masakan Bu Sari pun tak pernah lagi mendapat apresiasi. Jika terlalu asin, ia dimarahi. Jika kurang bumbu, ia dihina. Bahkan ketika rasanya pas, Bu Ratna tetap menemukan alasan untuk mengeluh. Setiap kata terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan-pelan, meninggalkan luka yang tak terlihat tetapi terus bertambah. Raka sering berada di ruang yang sama ketika semua itu terjadi. Bu Sari kerap meliriknya dengan harapan, berharap menantunya itu mau berkata sesuatu, sekadar membela atau menenangkan. Namun Raka selalu menghindari tatapan itu. Ia lebih sering menunduk, menatap ponselnya, atau pura-pura sibuk dengan televisi. Jika Bu Sari memberanikan diri berbicara, Raka justru menjawab dingin. "Sabar saja, Bu. Ibu memang begitu orangnya," ucapnya suatu hari, seolah masalah itu sepele. Kalimat itu menghantam hati Bu Sari lebih keras daripada hinaan Bu Ratna. Diam Raka bukan lagi sekadar ketidakpedulian, melainkan pembenaran. Hari demi hari, Bu Sari merasa keberadaannya semakin tidak diinginkan. Ia mulai makan di dapur setelah semua orang selesai, agar tidak menjadi sasaran komentar. Ia berjalan pelan, berbicara seperlunya, dan berusaha sekecil mungkin agar tidak menarik perhatian. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang membuat dadanya sesak. Malam-malam adalah waktu tersulit bagi Bu Sari. Di kamar kecil yang ia tempati, ia sering terbangun dengan mata basah. Ia teringat masa lalu, saat Karina masih kecil dan ia harus berjuang sendiri membesarkan anaknya. Dulu hidup mereka susah, tetapi hatinya selalu penuh. Kini, meski berada di rumah besar dan layak, ia justru merasa sendirian. Telepon dari Karina menjadi satu-satunya cahaya di hari-hari kelam itu. Setiap kali ponselnya berdering, Bu Sari segera menghapus air mata dan menarik napas dalam-dalam. Ia selalu menjawab dengan suara ceria, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak sanggup membuat Karina khawatir, apalagi mengganggu fokus putrinya yang sedang bekerja keras. "Di sini aman, Nak. Ibu baik-baik saja," ucap Bu Sari berulang kali. Padahal setelah panggilan itu berakhir, ia sering terduduk lemas, merasa kebohongannya justru semakin menekan dadanya. Tetapi baginya, lebih baik ia yang menanggung luka daripada Karina harus pulang dengan perasaan bersalah. Sementara itu, Bu Ratna semakin merasa berkuasa. Tanpa Karina, tidak ada lagi yang menegur atau menyeimbangkan sikapnya. Ia mulai memperlakukan rumah itu seolah sepenuhnya miliknya. Ia mengatur segalanya, dari jam makan hingga barang-barang yang boleh digunakan Bu Sari. Bahkan beberapa kali ia mengatakan secara terang-terangan bahwa Bu Sari hanya menumpang. "Ini rumah anak saya," kata Bu Ratna suatu sore dengan nada merendahkan. "Kalau tidak betah, ya silakan pergi." Kalimat itu terucap begitu saja, tetapi menggema lama di kepala Bu Sari. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap menunduk dan tidak membalas. Raka mendengar ucapan itu. Ia tahu kata-kata ibunya menyakitkan, tetapi ia memilih diam. Di dalam hatinya, ada ketakutan untuk menentang Bu Ratna. Sejak kecil, ia terbiasa menuruti ibunya. Kini, kebiasaan itu berubah menjadi kelemahan yang perlahan menghancurkan keluarganya sendiri. Hari-hari Bu Sari diisi dengan rasa cemas. Setiap langkah, setiap kata, selalu ia timbang agar tidak memicu amarah Bu Ratna. Ia hidup dalam kewaspadaan,
seolah berada di rumah orang asing. Rumah yang dulu ia rawat dengan sepenuh hati kini terasa menolak kehadirannya. Tanpa ia sadari, sikap sabarnya justru membuat Bu Ratna semakin berani. Batas demi batas dilanggar, rasa hormat semakin hilang. Dan di tengah semua itu, Bu Sari tetap bertahan, menelan luka dalam diam, hanya karena satu alasan. Ia tidak ingin Karina pulang dan menemukan keluarganya dalam keadaan hancur. Namun Bu Sari tidak tahu, kesabarannya sedang membawa dirinya semakin dekat pada sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi. Bu Sari terbangun dengan perasaan tidak enak yang sejak subuh menekan dadanya. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menenangkan napasnya yang terasa berat. Entah mengapa, langkahnya hari itu terasa lebih lambat, seolah tubuhnya memberi isyarat akan datangnya sesuatu yang buruk. Seperti biasa, Bu Sari menuju dapur. Ia menyiapkan air panas dan mulai memasak sarapan. Tangannya gemetar ringan saat memotong sayuran, tetapi ia memaksa diri untuk tetap tenang. Ia tidak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Namun belum sempat masakan itu matang, Bu Ratna sudah berdiri di ambang pintu dapur, menyilangkan tangan dengan tatapan tajam yang membuat Bu Sari menunduk refleks. "Kamu ini memang tidak tahu diri," kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Suaranya dingin, keras, dan penuh kebencian yang tidak lagi disembunyikan. "Sudah lama numpang, masih juga merepotkan." Bu Sari terkejut. Ia mencoba menjawab dengan suara lirih, menanyakan kesalahannya. Namun Bu Ratna tidak memberi kesempatan. Kata-kata hinaan mengalir deras, jauh lebih kasar dari biasanya. Ia menuduh Bu Sari malas, tidak berguna, bahkan menyebut keberadaannya hanya menjadi beban di rumah itu. Raka muncul dari ruang tengah, tertarik oleh suara ibunya yang meninggi. Bu Sari menoleh kepadanya dengan mata berkaca-kaca, berharap masih ada sisa empati. Namun yang ia lihat hanyalah wajah datar, tanpa keberanian untuk membela. Bahkan ketika Bu Ratna berkata dengan tegas bahwa Bu Sari harus pergi dari rumah itu hari juga, Raka tidak menghentikannya. "Ibu sudah tidak nyaman," kata Raka akhirnya, dengan nada yang lebih terdengar seperti pembenaran daripada penjelasan. "Mungkin memang sebaiknya ibu pulang ke kampung saja." Kalimat itu menghantam Bu Sari seperti petir di siang bolong. Lututnya lemas, hampir saja ia jatuh jika tidak segera berpegangan pada meja dapur. Ia menatap Raka lama, seolah ingin memastikan bahwa yang ia dengar bukanlah kesalahan. Tetapi wajah Raka tetap dingin, matanya menghindar. Bu Sari mencoba mengingatkan tentang Karina. Tentang rumah ini yang dibangun dengan jerih payah anaknya. Tentang janji yang diucapkan sebelum Karina pergi. Namun Bu Ratna justru tertawa kecil, penuh ejekan. "Karina tidak ada di sini. Ini rumah kami sekarang. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada belas kasihan." Bu Sari diperintahkan masuk ke kamar dan mengemasi barang-barangnya. Waktu yang diberikan tidak sampai 1 jam. Dengan tangan gemetar, Bu Sari memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas lama. Ia tidak membawa banyak, hanya beberapa baju, obat-obatannya, dan sebuah foto kecil Karina yang selalu ia simpan. Saat keluar dari kamar, Bu Ratna sudah menunggu di ruang tengah. Ia memastikan tidak ada barang berharga yang dibawa Bu Sari. Uang yang tersisa di dompet Bu Sari hanya cukup untuk makan sehari. Raka berdiri di samping ibunya, diam, seolah pengusiran ini adalah hal wajar yang tidak perlu diperdebatkan. Tidak ada kendaraan yang disiapkan. Tidak ada tawaran untuk mengantar. Bu Sari berdiri di depan pintu rumah, memandang sekeliling untuk terakhir kalinya. Dinding yang dulu ia lap setiap pagi, lantai yang ia jaga kebersihannya, dapur tempat ia memasak dengan penuh cinta, semuanya kini terasa asing dan dingin. Dengan langkah tertatih, Bu Sari melangkah keluar. Pintu ditutup di belakangnya tanpa sepatah kata perpisahan. Suara pintu itu seperti memutus sisa harapan di hatinya. Ia berdiri sejenak di depan rumah, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang peduli. Langkah Bu Sari menyusuri jalanan terasa berat. Tas kecil di pundaknya seolah berbobot jauh lebih berat dari isinya. Setiap langkah disertai rasa malu, sakit hati, dan kehancuran batin. Ia tidak tahu harus kemana lebih dulu. Kampung halamannya jauh, dan tubuh tuanya tidak lagi sekuat dulu. Sepanjang jalan, kenangan berkelebat di benaknya. Wajah Karina kecil yang dulu selalu ia peluk. Hari-hari ketika ia berjuang sendirian demi masa depan anaknya. Semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia di hadapan perlakuan kejam yang baru saja ia terima. Bu Sari berhenti di pinggir jalan, duduk di bangku tua dekat warung kecil. Tangannya gemetar,
napasnya tersengal. Ia ingin menelepon Karina, tetapi jari-jarinya tidak sanggup menekan nomor itu. Ia takut. Takut suaranya yang bergetar akan membuka semua luka. Takut Karina akan menyalahkan dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga dan tekad yang rapuh, Busari memilih melanjutkan perjalanan seorang diri. Ia berjalan perlahan, menahan rasa sakit di kaki dan dada, membawa luka yang tak terlihat oleh mata. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat berlindung kini berubah menjadi kenangan pahit yang akan selalu membekas. Dan di kejauhan, tanpa ia sadari, langkah tertatih itu sedang membawa Busari menuju kebenaran yang kelak akan mengguncang hidup Karina dan menghancurkan mereka yang telah memperlakukannya tanpa kemanusiaan. Busari terus berjalan, meninggalkan rumah yang kini hanya tersisa dalam ingatan pahit. Jalanan yang ia lalui terasa panjang dan asing, meski sebenarnya tak pernah sejauh ini sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena usia dan kelelahan, tetapi karena luka di hatinya yang terus berdarah tanpa terlihat. Tas kecil di pundaknya sesekali ia geser, mencoba mengurangi rasa pegal, namun beban batin jauh lebih berat dari beban barang yang ia bawa. Matahari mulai meninggi. Panas menyengat kulitnya yang keriput, membuat keringat bercucuran di pelipis. Busari berhenti sejenak di pinggir jalan, berdiri dengan napas tersengal. Perutnya mulai melilit, tanda lapar yang belum terisi sejak pagi. Namun ia tidak berani membeli apapun. Uang di dompetnya terlalu sedikit, dan ia tidak tahu kapan akan sampai tujuan. Pandangan orang-orang yang berlalu lalang membuat Busari semakin menunduk. Ia merasa malu, seperti pengemis yang tak tahu harus kemana. Tidak ada yang tahu kisah di balik langkahnya. Tidak ada yang tahu bahwa wanita tua itu baru saja diusir dari rumah yang ia rawat dengan sepenuh hati. Busari menarik napas panjang, menelan rasa perih yang menyelinap hingga ke dada. Di setiap langkah, kenangan masa lalu hadir tanpa diminta. Ia teringat Karina kecil yang dulu sering ia gendong sambil berjalan ke pasar. Ia ingat betapa ringan tubuh anaknya saat itu, betapa hangat pelukan kecil yang selalu membuat lelahnya terbayar. Dulu, meski hidup mereka pas-pasan, Busari tak pernah membiarkan Karina kelaparan. Ia rela menahan lapar demi memastikan anaknya makan dengan cukup. Kenangan itu membuat matanya kembali basah. Busari tersenyum getir. Ia teringat malam-malam panjang saat Karina demam tinggi, saat ia duduk di samping ranjang kecil sambil berdoa tanpa henti. Ia teringat hari-hari ketika ia bekerja serabutan demi biaya sekolah Karina. Semua pengorbanan itu ia lakukan tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta balasan. Langkah Busari semakin melambat. Kaki tuanya mulai terasa nyeri. Ia duduk di bangku halte yang sepi, menatap jalan kosong di depannya. Angin sore berembus pelan, membawa hawa dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Busari merapatkan jaket tipisnya, meski tak banyak membantu. Pikirannya kembali pada rumah yang baru saja ia tinggalkan. Ia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Apakah karena ia terlalu diam? Terlalu sabar? Ataukah karena ia bukan siapa-siapa di mata mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, meninggalkan rasa sesak yang semakin menekan dadanya. Busari ingin menelepon Karina. Berkali-kali ia merogoh tas, memegang ponsel lamanya. Namun setiap kali layar itu menyala, tangannya gemetar dan ia mengurungkan niat. Ia tidak ingin menangis di hadapan putrinya. Ia tidak ingin Karina merasa bersalah atau marah. Ia memilih memikul semuanya sendiri, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Menjelang malam, Busari akhirnya mendapat tumpangan dari seorang sopir angkot yang iba melihat kondisinya. Ia duduk di bangku belakang, memeluk tasnya erat-erat. Di dalam angkot yang berguncang, matanya terpejam, tubuhnya terombang-ambing oleh rasa lelah yang tak tertahankan. Ia hampir tertidur, namun setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Karina muncul, membuat dadanya kembali sesak. Perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Ketika akhirnya angkot berhenti di dekat perbatasan kampungnya, Busari turun dengan langkah yang semakin goyah. Jalan menuju rumah kecilnya di kampung masih harus ditempuh dengan berjalan kaki. Langit sudah gelap, hanya lampu-lampu rumah yang temara menemani langkahnya. Rumah kecil itu akhirnya terlihat. Busari berdiri lama di depannya, menatap pintu kayu yang sudah kusam. Rumah itu sederhana, bahkan jauh dari kata layak. Tetapi di sanalah ia pernah membesarkan Karina dengan penuh cinta. Air matanya kembali jatuh, kali ini bercampur antara lega dan duka. Busari masuk dan duduk di lantai. Tubuhnya lelah, hatinya hancur, tetapi ia masih berusaha bertahan. Di tengah kesunyian malam, ia berdoa dalam diam, memohon kekuatan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari.
Ia hanya tahu satu hal, ia harus tetap hidup demi Karina, meski hatinya telah dilukai oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Dan di tempat yang jauh, tanpa Busari sadari, takdir sedang bersiap mempertemukan penderitaannya dengan kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Karina sedang duduk di kamar hotel saat ponselnya bergetar pelan di atas meja. Malam itu ia baru saja menyelesaikan laporan panjang yang menguras tenaga dan pikiran. Di luar jendela, lampu-lampu kota asing berkelip tanpa makna. Biasanya, setelah bekerja keras seperti itu, Karina akan merasa lega. Namun entah mengapa, malam itu dadanya terasa gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganjal tanpa ia tahu alasannya. Nama yang muncul di layar membuat napasnya tertahan sesaat. Ibu. Karina tersenyum kecil, berpikir mungkin ibunya hanya ingin menanyakan kabar seperti biasa. Ia mengangkat telepon dengan nada ceria, mencoba menyembunyikan lelahnya. Ibu, belum tidur? Tanyanya lembut. Di seberang sana, suara yang menjawab membuat dunia Karina seolah berhenti berputar. Suara Busari terdengar sangat pelan, bergetar, dan jauh berbeda dari biasanya. Ada jeda panjang sebelum ibunya berbicara, seakan harus mengumpulkan sisa tenaga untuk menyusun kata. "Nak, ibu minta maaf." Kalimat itu saja sudah cukup membuat jantung Karina mencelos. Ia duduk tegak, tubuhnya menegang. "Maaf kenapa, Bu? Ibu di mana?" Tanyanya cepat, nada suaranya mulai panik. Busari tidak langsung menjawab. Yang terdengar hanyalah tarikan napas berat, diselingi isak yang berusaha ditahan. Lalu, dengan suara nyaris tak terdengar, ibunya berkata bahwa ia sudah tidak lagi di rumah. Ia berkata bahwa ia sekarang berada di kampung, di rumah lama yang sudah lama kosong. Kalimat-kalimat itu keluar terpatah-patah, tetapi cukup jelas untuk menghancurkan hati Karina. Apa maksudnya tidak di rumah? Suara Karina meninggi. Ibu kenapa bisa di kampung? Siapa yang mengantar? Keheningan di seberang sana terasa begitu menyakitkan. Busari akhirnya berkata jujur, meski dengan kata-kata yang sangat hati-hati. Ia bercerita tentang perubahan sikap Bu Ratna, tentang Raka yang memilih diam, tentang hari ketika ia diminta pergi tanpa diberi pilihan. Tidak ada drama berlebihan dalam ceritanya, tetapi justru kesederhanaan itu yang membuat setiap kata terasa seperti pukulan keras. Karina menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya gemetar. Pikirannya kacau. Setiap kalimat ibunya terasa seperti membuka satu lapisan kepercayaan yang selama ini ia pegang erat, dan menghancurkannya di hadapannya. Ia tidak bisa membayangkan ibunya berjalan sendirian, membawa barang seadanya, diusir dari rumah yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Rasa bersalah menghantamnya tanpa ampun. Bayangan wajah ibunya yang selalu tersenyum, yang selalu berkata semuanya baik-baik saja, kini berubah menjadi gambaran seorang wanita tua yang menahan lapar dan malu sendirian di jalan. Karina menggigit bibirnya hingga terasa perih, seolah ingin menghukum dirinya sendiri atas kebodohan dan kepercayaannya. "Kenapa ibu tidak bilang dari awal?" Suara Karina pecah. "Kenapa ibu diam saja?" Busari hanya menjawab lirih, "Ibu tidak mau kamu khawatir, Nak. Ibu pikir ibu bisa bertahan." Kalimat itu membuat Karina terisak keras. Selama ini, ia selalu merasa sebagai anak yang berbakti karena mampu memberi rumah dan kehidupan layak. Namun malam itu, ia sadar bahwa ia telah gagal menjaga satu-satunya orang yang paling berharga dalam hidupnya. Semua pencapaian, jabatan, dan pengakuan terasa tidak berarti. Amarah mulai menyusup di antara rasa bersalah itu. Amarah yang panas, bergetar, dan sulit dikendalikan. Nama Raka dan Bu Ratna terngiang di kepalanya. Janji-janji sebelum keberangkatannya terputar ulang, terdengar seperti ejekan kejam. Karina mengepalkan tangan, kukunya menekan telapak hingga meninggalkan bekas. Untuk pertama kalinya, Karina tidak bisa berpikir jernih. Ia tidak lagi menjadi wanita karir yang selalu tenang dan rasional. Ia adalah seorang anak yang hatinya dicabik, seorang anak yang marah karena ibunya diperlakukan tanpa kemanusiaan. Ia merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Setelah menenangkan ibunya dan memastikan Busari aman untuk malam itu, Karina menutup telepon dengan dada bergejolak. Ia berdiri di tengah kamar hotel, menatap kosong ke dinding. Air mata terus mengalir, tetapi di balik itu, ada tekad yang perlahan terbentuk. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Karina mengambil napas panjang, mencoba mengendalikan dirinya. Ia tahu satu hal dengan pasti, hidupnya tidak akan pernah sama setelah malam ini. Kepercayaannya telah runtuh, dan dari reruntuhan itu, sesuatu yang baru sedang tumbuh. Sesuatu yang lebih keras, lebih tegas,
dan tidak lagi naif. Malam itu, Karina tidak tidur. Ia duduk hingga fajar menyingsing, menatap koper di sudut kamar. Dalam diam, ia tahu bahwa kepergiannya kali ini bukan lagi untuk pekerjaan. Ia sedang bersiap untuk pulang, bukan sebagai istri yang percaya, tetapi sebagai anak yang akan menuntut keadilan. Pagi belum sepenuhnya datang ketika Karina berdiri di depan jendela kamar hotel, menatap langit yang masih gelap. Semalam penuh ia habiskan dengan air mata, namun saat matahari mulai menunjukkan cahayanya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Tangis itu berhenti. Rasa hancur itu tidak hilang, tetapi kini tertata, mengeras, dan berubah menjadi tekad yang dingin. Karina menatap pantulan wajahnya di kaca. Matanya sembab, tetapi sorotnya berbeda. Tidak ada lagi kebimbangan. Dalam 2 jam ke depan, ia tahu ia harus bergerak cepat dan tepat. Ia tidak boleh bertindak ceroboh. Apa yang dilakukan Raka dan Bu Ratna bukan sekadar kesalahan keluarga, melainkan pelanggaran terhadap martabat dan hak seorang manusia. Langkah pertama yang ia lakukan adalah menghubungi atasannya. Dengan suara tegas namun terkontrol, Karina menjelaskan bahwa ia harus menghentikan sementara proyek yang sedang ia tangani karena urusan keluarga yang sangat mendesak. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada drama. Reputasinya selama ini membuat permintaannya langsung dikabulkan. Pekerjaan bisa menunggu, ibunya tidak. Setelah itu, Karina menghubungi seorang teman lama yang kini bekerja sebagai pengacara. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia menceritakan kejadian itu dengan runtut, meski dadanya terasa sesak. Dari seberang telepon, sang pengacara terdiam lama, lalu berkata pelan bahwa apa yang dialami Bu Sari tidak bisa dianggap sepele. Ada hak tinggal, ada unsur penelantaran, ada kekerasan psikis. Kata-kata itu menancap kuat di benak Karina. Ia mencatat semuanya. Setiap detail, setiap kemungkinan. Ia tidak ingin bergerak dengan emosi semata. Ia ingin memastikan bahwa apapun yang ia lakukan nanti akan berdiri di atas pijakan yang kuat dan tidak bisa dibantah. Karina lalu menghubungi pihak bank. Rumah yang mereka tempati, kendaraan yang digunakan Raka, rekening bersama, semua ada atas namanya. Selama ini, Karina tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Ia percaya penuh. Namun kepercayaan itu kini telah mati. Ia meminta akses penuh, memeriksa kembali dokumen-dokumen, dan memastikan tidak ada celah yang bisa digunakan untuk mengaburkan kepemilikannya. Waktu berjalan cepat. 2 jam terasa seperti satu tarikan napas panjang. Di sela-sela telepon dan catatan, Karina sempat duduk sejenak, memejamkan mata. Bayangan Bu Sari kembali muncul, wajah lelah, suara bergetar, dan kata-kata penuh penahanan. Itulah yang membuatnya bangkit lagi. Ia tidak boleh goyah. Karina memesan tiket pulang dengan jadwal terdekat. Tangannya bergerak cepat, pikirannya fokus. Ia juga mengatur akomodasi sementara untuk ibunya, memastikan Bu Sari tidak perlu kembali ke rumah lama itu dalam kondisi lemah dan sendirian. Semua dipersiapkan dengan teliti, seperti ia biasa menyusun strategi kerja, hanya saja kali ini taruhannya jauh lebih besar. Sebelum meninggalkan kamar hotel, Karina menelpon ibunya sekali lagi. Ia berbicara dengan nada yang berusaha ia jaga tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Ia meminta Bu Sari untuk tidak kembali ke rumah itu dalam keadaan apapun sebelum ia datang. Ia berjanji akan mengurus semuanya. Untuk pertama kalinya, Bu Sari mendengar nada yang begitu tegas dari putrinya, dan di balik itu, ia merasakan perlindungan yang selama ini ia sembunyikan. Dalam perjalanan menuju bandara, Karina memandang keluar jendela mobil. Jalanan terasa kabur, bukan karena hujan, melainkan karena pikirannya yang dipenuhi rencana. Ia membayangkan pertemuan yang akan terjadi. Ia tahu Raka dan Bu Ratna mungkin tidak menyangka apapun. Mereka mungkin merasa aman, merasa menang. Pikiran itu justru membuat Karina semakin tenang. Ini bukan balas dendam yang meledak-ledak. Ini bukan kemarahan yang tidak terkontrol. Ini adalah langkah seorang perempuan yang telah kehilangan rasa percaya, tetapi menemukan kembali harga dirinya. Karina tidak ingin berteriak atau mengemis penjelasan. Ia ingin menghadapi mereka dengan kepala tegak, membawa kebenaran dan konsekuensi. Di ruang tunggu bandara, Karina duduk dengan punggung tegak, menunggu panggilan boarding. Orang-orang di sekitarnya lalu lalang tanpa mengetahui badai yang sedang ia bawa pulang. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan ada lagi yang menyakiti ibunya tanpa balasan. Pesawat yang ia tumpangi akhirnya lepas landas, membawanya kembali ke kota yang dulu ia anggap rumah. Namun kali ini,
Ia kembali bukan untuk melanjutkan kehidupan seperti biasa. Ia kembali untuk mengakhiri kebohongan, membuka topeng, dan mengubah nasib semua orang yang terlibat. Dan ketika roda pesawat menyentuh landasan, Karina tahu, 2 jam yang baru saja berlalu akan menjadi awal dari akhir bagi Raka dan Bu Ratna. Karina tidak langsung menuju rumah. Ia berhenti sejenak di sebuah kafe kecil dekat bandara, menenangkan napas dan merapikan pikirannya. Emosinya masih bergejolak, tetapi wajahnya telah kembali tenang. Ia tahu, ketenangan adalah senjata terkuatnya hari ini. Setelah memastikan ibunya aman di tempat yang telah ia siapkan, barulah Karina melangkah menuju rumah yang dulu ia sebut sebagai tempat pulang. Gerbang rumah terbuka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa sebuah badai besar akan segera menghantam penghuninya. Karina memarkir mobil dengan rapi, lalu berjalan masuk tanpa ragu. Setiap langkahnya mantap, meski dadanya berdegup keras. Pintu terbuka, dan aroma rumah yang dulu terasa hangat kini justru membuat perutnya mual. Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan volume cukup keras. Raka ada di sana, bersandar santai, seolah hidupnya berjalan normal tanpa beban. Keduanya terkejut saat melihat Karina berdiri di ambang pintu. Wajah Bu Ratna berubah seketika, sementara Raka tampak gugup, berdiri setengah terburu-buru. "Karina, kamu sudah pulang?" tanya Raka, suaranya terdengar dibuat-buat. Karina menutup pintu perlahan. Ia tidak menjawab sapaan itu. Ia menatap mereka berdua dengan sorot mata yang tenang namun dingin. Sorot mata yang membuat Bu Ratna merasa tidak nyaman. Karina lalu duduk di kursi seberang mereka, menyilangkan tangan di pangkuannya. "Kita perlu bicara," ucap Karina singkat. Bu Ratna mendengus pelan. "Bicarakan apa? Kamu datang tanpa kabar, lalu langsung pasang wajah begitu." Karina menghela napas, lalu menatap ibu mertuanya lurus-lurus. "Tentang ibu saya. Tentang apa yang kalian lakukan saat saya tidak ada." Raka terlihat menelan ludah. Ia mencoba tersenyum kaku. "Kamu salah paham. Ibu sendiri yang ingin pulang ke kampung." "Kamu diam," potong Karina tegas, tanpa meninggikan suara. Kalimat itu membuat Raka terdiam seketika. Selama ini, Karina jarang bersikap seperti itu. Dan justru karena itulah, kata-katanya terasa lebih menghantam. Karina mengeluarkan ponselnya, membuka rekaman suara. Suara Busari yang lemah dan bergetar memenuhi ruangan. Cerita tentang hinaan, tentang perintah pergi, tentang pintu yang ditutup tanpa belas kasihan. Wajah Bu Ratna mengeras. Raka memalingkan wajahnya, tak sanggup mendengar lebih lama. "Saya percaya pada kalian," lanjut Karina dengan suara datar. "Saya titipkan ibu saya. Saya tinggalkan rumah ini dengan keyakinan bahwa tidak ada yang akan menyakitinya." Bu Ratna berdiri, suaranya meninggi. "Ibumu itu cuma numpang. Jangan bertingkah seolah rumah ini miliknya." Kalimat itu membuat Karina tersenyum kecil, senyum yang tidak membawa kehangatan. "Benar, rumah ini memang bukan milik ibu saya," katanya pelan. "Tapi juga bukan milik ibu." Bu Ratna terdiam. Karina lalu meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Surat kepemilikan rumah, rekening, dan berkas-berkas lain yang selama ini tak pernah ia perlihatkan. "Rumah ini atas nama saya. Kendaraan yang Raka pakai setiap hari juga atas nama saya. Bahkan biaya hidup selama ini sebagian besar dari saya." Raka menatap dokumen-dokumen itu dengan wajah pucat. "Karina, ini tidak perlu dibawa sejauh ini." "Justru perlu," jawab Karina tenang. "Karena kalian lupa satu hal. Kalian hidup nyaman karena kepercayaan saya." Bu Ratna mulai kehilangan kendali. "Kamu berani melawan orang tua?" Karina berdiri. Tubuhnya tegak, suaranya tetap rendah namun tegas. "Saya tidak melawan. Saya hanya mengembalikan batas. Dan batas itu sudah kalian langgar saat mengusir ibu saya seperti sampah." Ruangan terasa sunyi. Televisi masih menyala, tetapi suaranya seperti tenggelam oleh ketegangan. Karina melanjutkan, membuka fakta satu persatu, tentang hak tinggal ibunya, tentang penelantaran, tentang laporan yang sudah ia siapkan. Setiap kalimatnya runtut, tanpa celah. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat Bu Ratna dan Raka semakin terpojok. Raka akhirnya terduduk lemas. "Aku cuma ikut ibu," katanya lirih. Karina menatapnya lama. "Dan itu pilihanmu," jawabnya dingin. Kekuasaan yang selama ini Bu Ratna kira ia miliki runtuh seketika. Tidak ada lagi anak yang membela, tidak ada lagi rumah yang bisa ia klaim.
Topeng wibawa dan otoritasnya terlepas, menyisakan wajah seorang wanita tua yang kalah oleh perbuatannya sendiri. Karina mengambil tasnya, melangkah menuju pintu. Mulai hari ini, ibu saya tidak ada urusan lagi dengan kalian. Dan saya akan memastikan kalian mempertanggungjawabkan semuanya. Pintu tertutup di belakang Karina dengan bunyi yang pelan, tetapi maknanya menghantam lebih keras dari apapun. Di dalam rumah itu, Raka dan Bu Ratna tertinggal dalam keheningan, menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai kemenangan ternyata adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Raka dan Bu Ratna. Rumah yang selama ini mereka anggap milik pribadi kini berada di tangan Karina sepenuhnya. Setiap perabot, setiap dokumen, dan setiap akses finansial berada di bawah kendali Karina. Mereka mencoba mencari celah, mencoba memutar balik keadaan, tetapi semua upaya itu sia-sia. Semua yang mereka banggakan selama ini runtuh dalam sekejap. Raka, yang selama ini merasa aman dengan membiarkan ibunya bersikap sewenang-wenang, kini merasakan ketidakberdayaan. Ia mencoba meminta maaf, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti perintah Bu Ratna, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Karina tetap tenang. Setiap kata diucapkannya jelas menunjukkan bahwa kesalahan mereka bukan sekadar tindakan, melainkan pilihan, dan setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan. Bu Ratna pun berada di ambang putus asa. Ia yang selama ini mengandalkan wibawa dan intimidasi, kini kehilangan kedua senjatanya. Rumah yang selama ini ia kuasai kini ditinggalkan olehnya, dan reputasinya di mata tetangga, kerabat, bahkan anak sendiri, tercoreng habis. Semua teman yang tadinya memuji keberhasilannya kini mulai menjauh, menilai dengan bisik-bisik bahwa perlakuannya terhadap Busari adalah bukti ketidakmanusiaannya. Karina tidak bertindak dengan amarah membabi buta. Semua dilakukan dengan perhitungan matang. Ia memastikan Raka dan Bu Ratna merasakan konsekuensi atas perbuatan mereka, tetapi tanpa menghancurkan diri mereka secara total. Langkahnya bersifat legal, adil, dan tegas. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan rumah, menutup akses finansial, dan memutus kontrol yang selama ini mereka genggam. Perlahan, namun pasti, dunia mereka runtuh, meninggalkan rasa hampa dan penyesalan yang tak terelakkan. Sementara itu, Karina membawa ibunya kembali ke rumah dengan penuh hormat dan kasih sayang. Busari berjalan perlahan, tetapi matanya berbinar saat melihat rumah yang kini aman kembali berada di tangan orang yang benar-benar peduli. Karina menuntun ibunya, menyiapkan setiap detail agar ibu tuanya merasa nyaman. Tidak ada kata tergesa-gesa, tidak ada ketegangan, hanya rasa lega yang menyelimuti setiap sudut rumah. Mereka menata rumah bersama-sama. Busari kembali memasak di dapur yang dulu ia tinggalkan dengan hati berat, tetapi kali ini dengan rasa damai. Karina menemaninya, membantu, dan berbicara dengan nada yang lembut. Suasana rumah yang sebelumnya penuh ketegangan kini dipenuhi kehangatan dan ketenangan. Setiap sudut rumah menyimpan cerita, namun kini semua luka perlahan tertutup oleh rasa cinta dan penghargaan. Hari demi hari, kehidupan perlahan kembali normal. Karina tetap menjalani karirnya, tetapi kini ia lebih bijaksana, lebih menghargai waktu bersama keluarga. Ia sering menatap wajah ibunya dan tersenyum, mengetahui bahwa semua perjuangan, air mata, dan pengorbanan tidak sia-sia. Busari pun mulai tersenyum lebih lebar, tertawa kecil, dan berbicara lebih banyak tentang masa lalu, mengingatkan Karina tentang pelajaran hidup yang tak ternilai. Raka dan Bu Ratna kini hanyalah bayangan dari kekuasaan yang mereka anggap abadi. Mereka kehilangan rumah, kepercayaan, dan reputasi. Dalam kesunyian mereka, tersimpan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Dan meskipun dunia mereka runtuh, itu adalah pelajaran yang keras, bukti bahwa karma tidak pernah salah alamat. Karina duduk di teras rumah pada senja hari, memandang langit yang mulai memerah. Ia merasakan ketenangan yang selama ini dirindukan. Semua yang terjadi telah menjadi pelajaran, kesabaran seorang ibu, keteguhan seorang anak, dan kebenaran yang tidak bisa disembunyikan akan selalu menemukan jalannya. Ia merasakan kekuatan baru, bukan karena balas dendam, tetapi karena keadilan telah ditegakkan. Di kamar sebelah, Busari menatap Karina, mata mereka bertemu, dan dalam diam itu tersimpan rasa syukur yang mendalam. Dua generasi itu saling menguatkan, saling memeluk tanpa kata, mengetahui bahwa luka yang mereka derita telah membawa mereka pada titik kemenangan sejati, bukan atas kekuasaan atau materi, tetapi atas kehormatan, kasih sayang, dan keadilan. Malam itu, rumah itu kembali menjadi rumah. Hangat, damai, dan aman. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Karina belajar bahwa kekuatan tidak selalu datang dari amarah atau kekuasaan,
tetapi dari keteguhan hati dan keberanian untuk menegakkan yang benar. Bu Sari tahu bahwa pengorbanan dan kesabarannya selama ini tidak pernah sia-sia. Dan keduanya, ibu dan anak, menyadari satu hal yang paling penting, cinta dan kebenaran selalu menemukan jalannya, tidak peduli seberapa gelap perjalanan yang harus dilalui. Dengan begitu, cerita ini ditutup bukan dengan dendam atau permusuhan, tetapi dengan pemulihan, ketegaran, dan keyakinan bahwa karma dan kebenaran tidak pernah salah alamat. Rumah itu kini kembali menjadi tempat perlindungan, bukan ancaman, tempat kasih, bukan pengusiran, dan tempat di mana keadilan dan cinta menjadi fondasi yang tak tergoyahkan.